Kedatangan bulan Ramadan setiap tahunnya tak henti menjadi penghibur hati orang mukmin. Bagaimana tidak, beribu keutamaan ditawarkan di bulan ini. Pahala diobral, ampunan Allah bertebaran memenuhi setiap ruang dan waktu. Seorang yang menyadari kurangnya bekal yang dimiliki untuk menghadapi hari perhitungan kelak, tak ada rasa kecuali semangat menyambut Ramadan dengan memanfaatkan semua pintu-pintu kebaikan di bulan ini. Salah satu pintu yang dibuka oleh Allah untuk meraih keuntungan besar di bulan Ramadan adalah melalui sedekah. Hal inilah yang juga dicontohkan oleh suri toladan kita, Nabi Muhammad SAW. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW adalah orang yang paling gemar bersedekah. Semangat beliau dalam bersedekah lebih membara lagi ketika bulan Ramadan. Tatkala itu, Jibril menemui beliau. Jibril menemui beliau setiap malamnya di bulan Ramadan. Jibril mengajarkan Al-Quran kala itu. Dan Rasul SAW adalah yang paling semangat dalam melakukan kebaikan bagai angin yang bertiup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Rajab juga menyebutkan bahwa pada diri Nabi SAW terkumpul berbagai macam sifat dermawan. Beliau gemar berderma dengan ilmu dan harta beliau. Beliau juga mengorbankan jiwa untuk memperjuangkan agamanya dan memberikan manfaat pada umat dengan menempuh berbagai macam cara. Bentuk kemanfaatan yang beliau berikan adalah dengan memberi makan pada orang yang lapar, menasihati orang yang jahil, memenuhi hajat, dan mengangkat kesulitan orang yang butuh. Nah, apa sebenarnya yang mendorong beliau SAW begitu semangat berderma di bulan Ramadan ini? Berikut beberapa alasannya. Yang pertama, bulan Ramadan adalah waktu yang mulia dan pahala akan dilipat gandakan pada bulan ini. Kemudian rajin berderma pada bulan Ramadan berarti membantu orang yang berpuasa, orang yang melakukan sholat malam, dan orang yang berzikir supaya mereka mudah dalam beramal. Orang yang membantu di sini akan mendapatkan pahala seperti pahala mereka yang beramal. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan keutamaan orang yang memberi makan buka puasa. Siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun juga. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad dari Zaid bin Khalid al-Juhani. Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Kemudian yang ketiga, di bulan Ramadan, Allah juga berderma dengan memberikan rahmat, ampunan, dan pembebasan dari api neraka. Lebih-lebih lagi di malam Lailatul Qadar. Kemudian yang keempat, menggabungkan antara puasa dan sedekah adalah sebab seseorang dimudahkan masuk surga. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di surga ada kamar yang luarnya bisa dilihat dari dalamnya, dan dalamnya bisa dilihat dari luarnya. Lantas orang Arab Badui ketika mendengar hal itu langsung berdiri dan berkata, untuk siapa keistimewaan tersebut wahai Rasulullah? Beliau bersabda, itu disediakan bagi orang yang berkata yang baik, memberi makan kepada orang yang butuh, rajin berpuasa, dan melakukan sholat di malam hari ketika manusia terlelap tidur. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini hasan. Kemudian yang kelima, menggabungkan antara sedekah dan puasa adalah sebab kemudahan meraih ampunan dosa dan selamat dari siksa neraka. Lebih-lebih jika kedua amalan tersebut ditambah dengan amalan sholat malam. Disebutkan bahwa puasa adalah perisai atau pelindung dari siksa neraka. Sebagaimana hadis yang berbunyi, puasa adalah pelindung dari neraka, seperti perisai salah seorang dari kalian ketika ingin berlindung dari pembunuhan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan An-Nasai. Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Mengenai sedekah dan sholat malam disebutkan juga dalam hadis, sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana api dapat dipadamkan dengan air. Begitu pula sholat seseorang selepas tengah malam. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Abu Isa At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Selanjutnya yang keenam, dalam puasa pasti ada cacat dan kekurangan. Sedekah itulah yang menutupi kekurangan tersebut. Oleh karenanya di akhir Ramadan, kaum muslimin disyariatkan menunaikan zakat fitrah. Tujuannya adalah menyucikan orang yang berpuasa. Disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari kata-kata yang sia-sia dan dari kata-kata kotor. Juga untuk memberi makan kepada orang miskin. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan.
Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, disyariatkan banyak berderma ketika puasa, seperti memberi makan buka puasa, adalah supaya orang kaya dapat merasakan perihnya menahan lapar sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang miskin. Sehingga mereka pun dapat membantu orang yang sedang kelaparan tersebut. Oleh karenanya, sebagian ulama teladan di masa silam pernah ditanya, kenapa kita diperintahkan untuk berpuasa? Jawab mereka, supaya yang kaya dapat merasakan penderitaan orang yang lapar. Oleh karena itu, kita yang mengaku meneladani beliau SAW sudah selayaknya memiliki semangat yang sama, yaitu semangat untuk bersedekah lebih sering, lebih banyak, dan lebih bermanfaat di bulan Ramadan ini, melebihi bulan-bulan lainnya. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Jangan lupa kunjungi rumaiso.com, update setiap hari, insya Allah.